Lanjut bab 12, tindakan efektif. Gunakan pemikiran Anda sebagaimana yang ditujukan pada bab-bab terdahulu dan mulailah mengerjakan apa yang bisa Anda kerjakan sekarang. Kerjakan semua yang Anda bisa kerjakan pada posisi Anda sekarang. Anda hanya bisa berkembang dengan cara menjadikan diri Anda lebih besar dari tempat Anda sekarang. Anda hanya bisa berkembang ke tempat lebih baik hanya jika Anda lebih besar dari tempat atau posisi Anda sekarang, dan tak seorang pun bisa lebih besar dari posisinya jika ia mengabaikan pekerjaan-pekerjaan di tempatnya sekarang. Dunia dikembangkan oleh orang-orang yang bisa mengisi lebih besar daripada posisinya sekarang. Jika tak seorang pun mengisi tempatnya dengan baik, kita akan melihat kemunduran di segala bidang. Sesiapa yang tidak mengisi tempatnya cukup baik, ia hanya akan membebani masyarakat, pemerintah, perdagangan, dan industri. Orang-orang seperti ini menjadi benalu bagi orang lain. Mereka menghambat gerak maju karena orang lain harus menopangnya dengan biaya besar. Sesungguhnya mereka adalah milik masa lalu dan peradaban yang lebih rendah, dan mereka berkecenderungan mundur atau merosot. Tak ada umat yang bisa maju jika orang-orangnya lebih kecil dibanding posisi mereka. Perubahan sosial dituntun oleh prinsip-prinsip perubahan fisik dan mental. Dalam dunia hewan, perubahan disebabkan oleh perkembangan kehidupan. Ketika suatu organisme menjalani hidupnya dengan gairah yang tak mungkin terekspresikan dalam fungsinya sekarang, ia mengembangkan organ-organnya untuk level yang lebih tinggi. Maka lahirlah spesies baru. Tidak akan lahir spesies baru jika tidak ada organisme yang mengembangkan dirinya lebih besar dari wadahnya sekarang. Hukum ini berlaku juga bagi Anda. Keberhasilan Anda menjadi kaya bergantung kepada penerapan prinsip-prinsip ini dalam urusan Anda. Setiap hari bisa menjadi hari sukses atau hari gagal, dan hari sukseslah yang Anda inginkan. Jika setiap hari adalah hari gagal, Anda tidak akan pernah kaya. Sebaliknya, jika setiap hari adalah hari sukses, Anda tidak akan pernah gagal menjadi kaya. Anda tidak bisa meramalkan akibat dari suatu tindakan yang paling remeh sekalipun. Anda tidak tahu kerja seluruh kekuatan yang sedang bergerak untuk kepentingan Anda. Bisa jadi kebanyakan tergantung pada tindakan kecil Anda. Mungkin hal-hal kecil itulah yang memberi Anda peluang-peluang besar. Anda tidak akan pernah tahu kombinasi-kombinasi yang tersedia bagi Anda di dunia benda-benda dan umat manusia. Sikap abai atau kegagalan melakukan sejumlah hal kecil bisa menyebabkan penundaan panjang dalam pemerolehan apa yang Anda inginkan. Kerjakan setiap hari semua hal yang bisa Anda kerjakan hari itu, namun ada batas yang harus Anda camkan. Tidak perlu Anda kerja berlebihan atau tergesa-gesa mengerjakan urusan Anda demi mendapatkan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan mengerjakan urusan besok pada hari ini, atau merampungkan urusan sepekan dalam satu hari. Ini bukan urusan berapa banyak yang Anda kerjakan, tetapi efisiensi tindakan Anda pada tiap-tiap pekerjaan. Setiap tindakan bisa berhasil, bisa gagal. Setiap tindakan bisa efektif, bisa juga tidak efisien. Setiap tindakan yang tidak efisien adalah kegagalan, dan jika Anda menyia-nyiakan hidup dengan tindakan-tindakan yang tidak efisien, Anda akan gagal total selamanya. Kian banyak yang Anda kerjakan, kian buruk hasilnya jika tindakan Anda tidak efisien. Sebaliknya, setiap tindakan efisiensi adalah keberhasilan itu sendiri. Jika setiap tindakan Anda efisien, seluruh hidup Anda adalah riwayat keberhasilan. Penyebab kegagalan adalah mengerjakan terlalu banyak hal dalam cara tidak efisien dan tidak melakukan cukup hal secara efisien. Maka inilah dalil yang akan membuktikan kebenarannya sendiri. Jika Anda mengerjakan urusan-urusan Anda secara efisien, Anda akan kaya. Artinya, jika Anda bisa melakukan setiap tindakan Anda secara efisien, ilmu menjadi kaya ini bisa diturunkan menjadi ilmu pasti, persis seperti matematika. Masalahnya tinggal apakah Anda bisa selalu efisien dalam setiap tindakan Anda, dan Anda pasti bisa.
Anda bisa berhasil dalam setiap tindakan karena kekuatan cerdas bekerja bersama Anda, dan ia tidak pernah gagal. Ada kekuatan yang mendukung Anda. Untuk membuat setiap tindakan Anda efisien, taruh kekuatan itu pada tindakan-tindakan Anda. Setiap tindakan bisa kuat, bisa lemah. Ketika Anda melakukan tindakan dengan cara tertentu, Anda menjadi kuat dan Anda akan menjadi kaya. Setiap tindakan bisa dijadikan kuat dan efisien dengan mempertahankan gambar mental selagi Anda mengerjakannya dan menaruh seluruh kekuatan keyakinan dan keteguhan hati pada tindakan tersebut. Disinilah letak kegagalan orang-orang yang memisahkan kekuatan mental dari tindakan pribadi. Mereka menggunakan kekuatan pikiran di satu waktu dan tempat tertentu dan melupakannya pada saat melakukan tindakan. Dengan sendirinya tindakan mereka gagal. Terlalu banyak mereka melakukan tindakan tidak efisien. Namun, jika kekuatan cerdas hadir dalam tiap tindakan, seremeh apapun tindakan itu, ia akan menjadi tindakan yang berhasil dan mengikuti hukum alam. Setiap keberhasilan membuka peluang bagi keberhasilan berikutnya. Gerak maju Anda menuju sesuatu yang Anda inginkan, dan gerak maju sesuatu yang Anda inginkan itu menuju Anda akan jadi kian cepat. Ingat bahwa tindakan yang sukses itu makin bertumpuk hasilnya, karena hasrat untuk meningkat itu ada pada segala sesuatu. Maka ketika seseorang mulai meningkatkan dirinya, semakin banyak hal yang mendekatkan diri padanya, dan kekuatan hasrat orang itu menjadi berlipat. Kerjakan setiap hari apa yang bisa Anda kerjakan hari itu, dan lakukan dengan tindakan efisien. Dengan mengatakan bahwa Anda harus mempertahankan gambar mental saat Anda melakukan setiap tindakan. Sekecil apapun tindakan tersebut, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa penting bagi Anda untuk sepanjang waktu melihat gambar mental Anda serinci mungkin. Di waktu-waktu santai saja Anda melihat serinci mungkin gambar mental Anda dan memikirkannya sehingga ia betul-betul melekat dalam ingatan. Jika Anda ingin mempercepat hasilnya, lakukan ini di seluruh waktu luang Anda. Dengan memikirkannya terus-menerus, Anda akan membuat gambar mental mengenai apa yang Anda inginkan itu melekat kuat dalam pikiran, dalam bentuk yang sangat rinci, dan ia akan terkirim secara utuh ke bahan asal. Dengan demikian, pada jam-jam kerja Anda hanya perlu mengingat gambar mental itu untuk merangsang keyakinan dan ketetapan hati Anda dan menjadikan upaya terbaik Anda bisa keluar. Pikirkan gambar mental Anda pada setiap waktu luang sampai kesadaran Anda dipenuhi olehnya, sehingga Anda dapat mengingatnya dalam sekejap. Anda akan menjadi sangat bergairah oleh harapan baik yang dibawanya, sehingga seluruh energi Anda akan terbangkitkan tiap kali Anda mengingatnya. Mari kita ulangi poin-poin utama kita, dan saya akan mengubah sedikit bagian penutupnya dengan memasukkan apa yang sudah kita pelajari di bab ini. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya, dan dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukan hal ini, orang harus bergeser dari pemikiran kompetitif ke pemikiran kreatif. Ia harus membentuk gambar mental yang jelas mengenai apa yang ia inginkan dan mengerjakan dengan yakin dan keteguhan hati. Semua yang bisa dikerjakan setiap hari dan mengerjakan tiap-tiap urusan secara efisien. Lanjut, bab 13, pindah ke bisnis yang tepat. Kesuksesan di bidang usaha tertentu dalam satu hal tergantung pada cocoknya keahlian yang Anda miliki dengan bidang usaha tersebut. Tanpa keahlian musik, Anda tak bisa sukses sebagai guru musik. Tanpa keahlian mekanik, tak seorang pun bisa sukses besar di bidang mekanik. Tanpa kecerdasan dan keahlian berdagang, tak seorang pun akan sukses di bidang perdagangan. Namun, memiliki keahlian hebat yang diperlukan dalam pekerjaan yang Anda tekuni tak menjamin Anda kaya. Ada musisi yang bakatnya luar biasa hebat
tetapi tetap miskin. Ada tukang kayu, pandai besi, dan sebagainya yang mempunyai keahlian luar biasa tetapi tidak kaya. Dan ada pedagang yang mempunyai kemampuan hebat dalam bertransaksi namun gagal juga. Keahlian adalah alat. Penting bagi Anda mempunyai alat bagus, namun lebih penting lagi bila alat tersebut digunakan dengan cara tepat. Seseorang bisa mengambil gergaji yang tajam, penggaris siku, ketam, dan alat-alat lain untuk membuat meja yang bagus. Orang lain menggunakan alat-alat yang sama dan mencontoh meja yang dihasilkan oleh tukang pertama tadi. Namun hasilnya jelek. Ia tak tahu cara menggunakan alat-alat tersebut dengan cara yang sukses. Berbagai keahlian merupakan alat-alat yang harus Anda gunakan untuk bekerja agar Anda bisa menjadi kaya. Anda akan lebih berhasil jika memasuki bidang usaha yang cocok dengan keahlian Anda. Gampangnya, Anda akan bekerja optimum di bidang yang sesuai keahlian utama Anda. Namun, ada yang perlu diingat juga. Tak semestinya Anda berpikir harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat alami Anda. Anda bisa kaya di bidang usaha apapun karena Anda bisa mengembangkan bakat yang dibutuhkan untuk bidang tersebut. Artinya, ketimbang membatasi diri pada bakat alami, Anda bisa mengasah bakat sambil bekerja. Tentu saja, Anda akan lebih mudah meraih sukses jika Anda memiliki bakat besar di bidang yang Anda tekuni. Tetapi, Anda bisa sukses di bidang usaha apapun. Orang bisa mengasah bakat dasar dan setiap orang punya bakat dasar yang bisa diasah untuk meraih keberhasilan di bidang apapun. Anda akan menjadi kaya secara mudah jika Anda bekerja di tempat yang cocok dengan bakat Anda. Tetapi Anda akan menjadi kaya secara memuaskan jika Anda melakukan pekerjaan yang Anda inginkan. Hidup adalah menjalani apa yang ingin Hidup adalah menjalani apa yang Anda ingin kerjakan, dan tidak ada kepuasan sejati dalam hidup jika kita selamanya dipaksa mengerjakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan sudah pasti Anda bisa mengerjakan apa yang Anda inginkan. Untuk itu membuktikan bahwa Anda menyimpan kekuatan di dalam diri Anda untuk bisa melakukannya. Hasrat adalah manifestasi kekuatan. Hasrat untuk bermain musik adalah kekuatan yang meminta diekspresikan dan dikembangkan. Hasrat untuk menemukan alat-alat mekanik adalah bahan mekanik yang menghendaki diekspresikan dan dikembangkan. Jika tak ada kekuatan untuk melakukan sesuatu, baik yang terasa maupun tidak, maka tak akan pernah muncul hasrat untuk hal itu. Dan jika ada hasrat menggebu untuk melakukan sesuatu, itu bukti bahwa ada kekuatan besar di sana, dan Anda hanya perlu mengasah dan menerapkannya dalam cara tertentu. Semua jurusan sama belaka. Tentu bagus sekali jika Anda menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang Anda kembangkan. Tapi jika Anda punya dorongan yang kuat untuk melakukan pekerjaan tertentu, Anda harus memilih pekerjaan itu sebagai tujuan akhir. Anda bisa mengerjakan apa yang Anda inginkan dan Anda berhak memilih usaha atau pekerjaan yang paling cocok dan menyenangkan bagi Anda. Anda tidak boleh terpaksa melakukan apa yang Anda tidak sukai, dan seharusnya tidak mengerjakan itu kecuali sebagai sarana yang akan membawa Anda ke arah pekerjaan yang Anda inginkan. Jika ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang membuat Anda berada di lingkungan atau pekerjaan yang tidak Anda inginkan, Anda harus sementara waktu untuk mengerjakan apa yang tidak Anda sukai, tetapi Anda bisa melakukannya dengan senang hati jika Anda tahu bahwa ia akan membuka jalan bagi Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai. Jika Anda merasa tidak berada di pekerjaan yang tepat, jangan membabi buta, berusaha mencari pekerjaan lain. Jalan terbaik untuk mengubah bisnis atau lingkungan pada umumnya adalah dengan meningkatkan bertahap. Jangan takut melakukan perubahan cepat dan radikal jika peluangnya tersedia. Jika menurut pertimbangan Anda itu adalah peluang yang tepat, namun jangan pernah mengambil tindakan radikal ketika Anda ragu-ragu apakah itu yang terbaik bagi Anda.
Tidak pernah ada tindakan terburu-buru di tataran kreatif dan peluang tidak pernah berkurang. Jika Anda membuang pemikiran kompetitif, Anda akan paham bahwa tak diperlukan tindakan buru-buru. Tak satu orang pun akan menjegal Anda dalam meraih apa yang Anda inginkan. Ada cukup persediaan untuk semua orang. Jika satu tempat diambil, tempat lain yang lebih baik akan segera terbuka bagi Anda. Anda punya banyak waktu. Jika Anda ragu-ragu, tunggu. Kembalilah merenungkan gambar mental Anda dan tingkatkan keyakinan dan keteguhan hati Anda. Dan tentu saja, tumbuhkan rasa syukur. 1-2 hari merenungkan gambar mental Anda menyampaikan rasa syukur bahwa keberhasilan Anda sedang dalam proses. Itu akan membawa pikiran Anda lebih dekat kepada sumber penciptaan. Ini akan membuat Anda terhindar dari kesalahan ketika melakukan apa saja. Ada satu pikiran yang mengetahui semua hal yang perlu diketahui. Anda bisa menyatukan diri dengannya melalui keyakinan dan keteguhan hati untuk meningkatkan kehidupan. Jika Anda memiliki rasa syukur. Kesalahan muncul ketika Anda bertindak buru-buru, dipenuhi ketakutan atau keraguan, atau lupa pada motif yang benar, yakni bahwa semua berhak atas kehidupan yang lebih baik. Saat Anda menerapkan cara tertentu, peluang akan datang kepada Anda dalam jumlah yang meningkat, dan Anda perlu kokoh dalam keyakinan dan keteguhan hati Anda, dan terus mempertahankan kemenyatuan Anda dengan sumber penciptaan melalui rasa syukur Anda. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan sebaik-baiknya setiap hari. Tidak perlu terburu-buru atau dihantui ketakutan dalam mengerjakannya. Kerjakan secepat yang Anda bisa, tetapi jangan membabi buta. Ingatlah bahwa sekali Anda terburu-buru, Anda bukan lagi seorang kreator, melainkan kompetitor. Anda mundur lagi ke pola lama. Kapanpun Anda merasa terburu-buru, berhenti sejenak. Pusatkan perhatian Anda pada gambar mental mengenai apa yang Anda inginkan dan sampaikan rasa syukur bahwa Anda sedang dalam proses menuju keberhasilan. Terus-menerus bersyukur akan menguatkan keyakinan Anda dan memperkokoh keteguhan hati Anda. Selanjutnya, bab 14, kesan akan perkembangan. Entah Anda pindah kerja atau tidak, tindakan Anda saat ini harus berkaitan dengan urusan yang sedang Anda tangani. Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan dengan cara mengerjakan secara beres pekerjaan yang sekarang di tangan Anda. Kerjakan urusan sehari-hari Anda saat ini dengan cara tertentu, dan sejauh urusan Anda mengharuskan Anda berurusan dengan orang lain, baik secara langsung atau surat menyurat, pemikiran yang melandasi semua ikhtiar Anda niscaya akan menyampaikan kepada mereka suatu kesan tentang peningkatan. Semua orang mengharapkan peningkatan, itu dorongan yang muncul dari sumber penciptaan di dalam diri mereka, yang selalu menginginkan ekspresi lebih sempurna. Hasrat untuk meningkat ada pada semua makhluk. Ia merupakan naluri dasar semesta. Seluruh aktivitas umat manusia dilandasi oleh hasrat akan peningkatan. Orang memerlukan makanan yang lebih baik, pakaian lebih baik, tempat tinggal lebih baik. Orang perlu lebih mewah, lebih indah, lebih berpengalaman, dan lebih senang dalam menjalani hidupnya. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan untuk terus meningkatkan diri. Terhentinya peningkatan hidup akan membuat orang buntu dan mentok. Secara naluriah, orang paham hal ini dan karena itulah ia tetap mengupayakan lebih. Hasrat normal untuk meningkatkan kekayaan bukanlah hal buruk atau patut dicela. Ia sekadar hasrat atau aspirasi untuk hidup lebih berkelimpahan. Dan karena ini naluri dasar yang melekat secara alami, semua orang tertarik pada siapapun yang mampu memberi mereka lebih banyak sarana untuk hidup. Dengan menerapkan cara tertentu, Anda terus menjalani proses peningkatan diri dan Anda tengah mengabarkan hal ini kepada siapa saja Anda berhubungan. Anda manusia kreatif. Dari Anda mereka mendapatkan peningkatan, yakni yakini hal ini dan sampaikan fakta ini kepada semua orang yang berhubungan dengan Anda, tak peduli sekecil apapun transaksinya. Bahkan sekiranya Anda hanya menjual permen kepada anak kecil, tanamkan dalam pikiran bahwa ini peningkatan. Pastikan bahwa pelanggan Anda terkesan pada pemikiran Anda. Tunjukkan kesan akan peningkatan ini melalui apa saja yang Anda kerjakan. Dengan begitu, semua orang akan mendapatkan kesan bahwa Anda manusia yang terus meningkat dan Anda membawa kemajuan
tunjukkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan Anda, bahkan kepada orang-orang yang Anda jumpai dalam pergaulan yang tidak melibatkan urusan bisnis, yang Anda tidak melakukan transaksi apapun. Tunjukkan kepada mereka kesan peningkatan. Anda bisa menunjukkan kesan ini dengan mempertahankan keyakinan bahwa Anda sedang berada di jalur peningkatan, dan biarkan keyakinan ini mengilhami, mengisi, dan menembusi setiap tindakan Anda. Lakukan apa saja dengan keyakinan bahwa Anda adalah pribadi yang terus meningkat dan menularkan peningkatan kepada setiap orang. Rasakan bahwa Anda sedang menuju kaya, dan dalam proses itu Anda membuat orang-orang lain kaya. Jangan membual atau menyombongkan keberhasilan Anda atau bicara yang tidak perlu. Keyakinan tidak untuk disombongkan. Kapan saja Anda menjumpai orang sombong, yang Anda lihat adalah orang yang diam-diam ragu dan takut. Cukup rasakan saja keyakinan Anda dan biarkan ia bekerja dalam setiap transaksi. Biarkan setiap tindakan, ucapan, dan penampilan Anda mengungkapkan secara pasti bahwa Anda sedang menuju kaya, bahwa Anda sudah kaya. Tak diperlukan kata-kata untuk mengirimkan perasaan Anda ke orang lain. Mereka akan merasakannya sendiri dalam sosok Anda, dan mereka akan datang lagi kepada Anda. Anda harus memberi kesan kuat kepada orang lain bahwa berurusan dengan Anda akan membuat mereka sendiri meningkat. Lihatlah bahwa Anda memberi mereka nilai guna lebih besar ketimbang nilai uang yang Anda ambil dari mereka. Jujurlah dalam melakukannya. Orang lain akan mengetahuinya dan Anda tidak akan kekurangan pelanggan. Orang akan pergi ke tempat yang memberi mereka peningkatan dan sumber penciptaan yang menginginkan peningkatan bagi semua, dan yang mengetahui semuanya akan mengarahkan orang-orang ke arah Anda. Bahkan sekalipun mereka tidak mengenal Anda, usaha Anda akan meningkatkan usaha Anda akan meningkat cepat, dan Anda akan tercengang oleh keberuntungan tak terduga yang mendatangi Anda. Anda akan mampu dari hari ke hari memperluas kombinasi, memperoleh rezeki lebih besar, dan mendapatkan jalan ke pekerjaan yang cocok jika itu yang Anda kehendaki. Namun dalam melakukan semua ini, Anda tidak boleh melupakan gambar mental mengenai apa yang Anda inginkan, atau keyakinan dan keteguhan hati Anda untuk mendapatkannya. Izinkan saya menyampaikan saran lagi berkaitan dengan motif. Waspadalah terhadap upaya rendah untuk menguasai orang lain. Melakukan penguasaan terhadap orang lain adalah praktek yang sangat menyenangkan bagi pikiran yang belum sepenuhnya matang. Hasrat untuk berkuasa demi keuntungan pribadi adalah malapetaka bagi kehidupan. Dalam jangka waktu panjang, para raja dan bangsawan telah menumpahkan darah dalam pertempuran untuk memperluas kekuasaan. Tujuannya bukan mewujudkan kesejahteraan bagi semua, melainkan untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar bagi diri sendiri. Hari ini, motif utama dalam dunia bisnis dan industri adalah sama. Mereka mempersenjatai bala tentara dengan uang dan menelantarkan kehidupan dan hati jutaan orang dalam pertempuran sesama mereka. Raja industri, sebagaimana raja politik, didorong oleh nafsu berkuasa. Hindari godaan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjadi tuan, untuk dianggap lebih unggul dibandingkan orang-orang lain, untuk menarik perhatian dengan penampilan hebat, dan lain-lain. Pikiran yang menginginkan kekuasaan atas orang lain adalah pikiran kompetitif, bukan pikiran kreatif. Untuk menguasai lingkungan dan nasib, tidak perlu Anda menundukkan orang lain. Jika Anda terperosok ke dalam pertarungan mencapai posisi tinggi, Anda akan dikalahkan oleh nasib dan lingkungan. Dan peluang untuk kaya menjadi tak pasti dan untung-untungan. Hindari pemikiran kompetitif. Ingatlah prinsip terbaik yang dinyatakan oleh John Toledo. Apa yang kuinginkan untukku sendiri, aku menginginkannya untuk semua orang. Bab 15. Kepribadian unggul. Apa yang saya sampaikan di bab sebelumnya berlaku juga bagi para profesional dan karyawan, dan juga orang-orang di bisnis perniagaan. Entah Anda seorang dokter, guru, atau tokoh agama, jika Anda bisa meningkatkan kehidupan orang lain dan membuat mereka merasakan hal itu, mereka akan tertarik ke arah Anda, dan Anda akan menjadi kaya. Dokter yang mempertahankan gambar mental dirinya sebagai penyembuh hebat dan sukses, yang bekerja dengan keyakinan dan keteguhan hati untuk mewujudkan visinya, akan menjadikan dirinya sangat dekat dengan
sumber penciptaan, sehingga ia akan meraih keberhasilan fenomenal. Pasien akan berbondong-bondong mendatanginya. Para penyembuh akan mendapatkan manfaat besar dari pengetahuan yang disampaikan buku ini, tak peduli lulusan sekolah mana ia, karena prinsip-prinsip penyembuhan sama bagi semua orang. Semua akan mendapatkan hasil yang sama. Pribadi unggul di bidang kedokteran yang mempertahankan gambar mental tentang keberhasilan dirinya dan mematuhi prinsip keyakinan, keteguhan hati, dan rasa syukur akan mampu menangani dengan baik kasus-kasus yang dihadapinya. Di bidang agama, dunia membutuhkan pengkhotbah yang bisa mengajari umatnya tentang bagaimana cara mewujudkan hidup berkelimpahan. Ia yang benar-benar menguasai ilmu menjadi kaya, ilmu menjadi sehat, ilmu menjadi jenius, dan bisa menyampaikannya secara rinci di atas mimbar. Tidak akan pernah kekurangan jemaah. Inilah khotbah yang perlu disampaikan untuk meraih peningkatan hidup. Dan orang-orang akan mendengarkan dengan riang dan akan memberikan dukungan kepada orang yang menyampaikannya kepada mereka. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemeragaan ilmu kehidupan dari atas mimbar. Kita menginginkan pengkhotbah yang tidak hanya fasih menyampaikan bagaimana caranya, tetapi yang bisa menunjukkan bagaimana ia meraih apa yang diinginkannya. Kita memerlukan pengkhotbah kaya, sehat, cerdas, dan penuh kasih yang akan mengajari kita bagaimana kita meraih semua itu. Dan jika ia benar seperti itu, ia akan mendapatkan banyak pengikut setia. Begitupun dengan guru yang mampu mengilhami murid-muridnya dengan keyakinan dan keteguhan hati tentang kehidupan yang terus meningkat. Ia tidak akan pernah menganggur, dan setiap guru yang memiliki keyakinan dan keteguhan hati niscaya akan bisa memberikan hal yang sama kepada murid-muridnya. Ia pasti memberikan ilmu tersebut karena itu bagian dari dirinya dan kehidupan yang ia jalani. Apa yang berlaku bagi dokter, agamawan, dan guru ini berlaku juga bagi pengacara, dokter gigi, agen real estate, agen asuransi, singkatnya bagi semua orang. Perpaduan pemikiran dan tindakan yang sudah saya gambarkan tidak mungkin keliru. Setiap orang yang mengikuti instruksi-instruksi ini secara teguh, gigih, dan persis tentu akan sukses. Hukum peningkatan hidup sama pastinya dengan hukum gravitasi. Menjadi kaya adalah ilmu eksakta. Lanjut. Orang gajian akan mendapati bahwa ilmu ini berlaku juga baginya sebagaimana pada orang-orang lain. Jangan merasa Anda tidak punya kesempatan kaya, karena Anda bekerja di tempat yang tidak memberikan peluang untuk berkembang, dan Anda hanya mendapatkan gaji kecil. Ciptakan gambar mental yang jelas dan jernih tentang apa yang Anda inginkan, dan lakukan dengan keyakinan dan keteguhan hati. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan setiap hari, dan kerjakan setiap jenis pekerjaan dalam sikap orang sukses. Beri kekuatan sukses dan keteguhan hati untuk kaya pada apapun yang Anda kerjakan. Namun jangan melulu bekerja dengan pikiran untuk menyenangkan bos Anda, dengan harapan bahwa ia akan memperhatikan Anda dan menaikkan gaji Anda. Tidak mungkin bos Anda akan melakukan itu. Orang yang sekadar karyawan baik yang mengisi tempatnya dengan kecakapan tertinggi dan puas dengan itu akan menjadi orang yang berharga bagi bosnya. Namun, bukan kepentingan si bos untuk menaikkan posisinya. Ia lebih bermanfaat di tempatnya sekarang. Untuk mendapatkan peningkatan, ada hal lain yang perlu dilakukan selain sekadar bermanfaat di tempat yang sekarang. Orang yang akan mendapatkan peningkatan adalah mereka yang terlalu besar bagi tempatnya sekarang dan tahu pasti apa yang ia inginkan. Ia adalah orang yang tahu bahwa ia bisa menjadi sebagaimana yang ia inginkan dan gigih untuk menjadi apa yang ia inginkan. Jangan berupaya memberi lebih di tempat Anda sekarang dengan pikiran untuk menyenangkan bos. Lakukan itu dengan pikiran untuk meningkatkan diri sendiri. Pertahankan pemikiran tentang peningkatan diri itu dengan keyakinan dan keteguhan hati selama jam kerja, seusai jam kerja, dan sebelum jam kerja. Pertahankan begitu rupa sehingga tiap orang yang berhubungan dengan Anda, entah itu mandor, sesama karyawan, atau teman main Anda, akan merasakan pancaran keteguhan hati Anda. Dengan begitu, setiap orang akan merasakan peningkatan diri Anda. Orang-orang akan tertarik pada Anda, dan jika tidak ada peluang naik di posisi Anda sekarang, Anda akan secepatnya melihat peluang untuk mendapatkan pekerjaan lain.
Ada kekuatan besar yang bekerja mengikuti hukum alam dan tidak pernah gagal menyediakan peluang bagi pribadi-pribadi unggul. Tuhan niscaya mendukung Anda. Jika Anda bertindak dalam cara tertentu, Ia harus melakukan itu untuk mendukung dirinya sendiri. Tak ada satupun di lingkungan Anda atau di lingkungan kerja Anda yang bisa menghalangi Anda. Jika Anda tidak bisa menjadi kaya dengan bekerja di pabrik baja, Anda bisa menjadi kaya di bidang pertanian. Dan jika Anda mulai bertindak dengan cara tertentu, Anda pasti akan keluar dari cengkeraman pabrik baja dan mendapatkan lahan pertanian atau tempat lain manapun yang Anda inginkan. Jika beberapa ribu karyawannya bertindak dengan cara tertentu, situasi pabrik baja itu akan segera memburuk. Ia harus menawarkan kepada para pekerjanya peluang yang lebih besar atau mereka akan kabur. Tak seorang pun bisa dipaksa terus bertahan di sebuah pabrik. Pabrik itu bisa membuat orang-orangnya bertahan dalam kondisi tanpa harapan selama orang-orang itu abai pada ilmu menjadi kaya atau malas mempraktekannya. Lakukan cara berpikir dan bertindak ini, keyakinan dan keteguhan hati Anda akan mempercepat Anda melihat peluang untuk memperbaiki nasib Anda. Berbagai peluang akan cepat datang, kekuatan besar yang ada di dalam semua makhluk dan ada di dalam diri Anda akan membawa peluang-peluang itu ke hadapan Anda. Jangan menunggu sampai datang peluang untuk menjadi sebagaimana yang Anda inginkan. Jika ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dan Anda condong ke arah itu, ambil. Ia akan menjadi langkah pertama Anda untuk mendapatkan peluang lebih besar. Tak ada cerita bagi orang yang teguh mempertahankan jalan peningkatan hidupnya akan mengalami kekurangan peluang. Hukum alam akan menopang dirinya dan memuluskan jalannya, dan ia pasti kaya jika melakukan tindakan-tindakannya dalam cara tertentu. Maka semua orang gajian haruslah membaca buku ini secara cermat dan menjalankan semua instruksinya. Ia tak mungkin gagal. Bab 16. Beberapa peringatan dan kesimpulan. Lanjut, banyak orang akan mengejek gagasan tentang ilmu pasti sains bukan untuk menjadi banyak orang akan mengejek gagasan tentang ilmu pasti sains untuk menjadi kaya, meyakini pendapat bahwa persediaan kekayaan itu terbatas. Mereka akan bersikeras bahwa lembaga-lembaga sosial dan pemerintahan harus diubah lebih dulu agar sebanyak mungkin warganya bisa mendapatkan kesempatan. Tapi ini tak benar. Benar bahwa pemerintah membuat sejumlah besar warganya tetap miskin, tetapi ini karena kebanyakan orang tidak berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jika orang-orang mulai menerapkan apa yang disarankan buku ini, tak mungkin pemerintah dan sistem industri bisa mencegah mereka. Seluruh sistem harus diperbaharui untuk mengakomodasi gerak maju masyarakat. Jika orang-orang meningkatkan pemikirannya, memiliki keyakinan bahwa mereka bisa kaya, dan berteguh hati untuk menjadi kaya, tidak ada yang bisa menahan mereka terus bergulat dalam kemiskinan. Setiap individu bisa bertindak dengan cara tertentu kapan saja, di bawah pemerintahan siapa saja, dan menjadikan dirinya kaya. Dan ketika ada banyak orang melakukan itu di bawah pemerintahan siapapun, mereka akan mendorong pembaharuan sistem yang akan membuka jalan bagi orang-orang lain. Makin banyak orang menjadi kaya melalui persaingan, akan makin buruk akibatnya bagi orang lain. Sebaliknya, makin banyak orang menjadi kaya dengan cara kreatif, makin baik hal itu bagi orang-orang lain. Keselamatan ekonomi masyarakat hanya bisa dicapai dengan mendorong banyak orang mempraktekkan metode ilmiah yang disampaikan oleh buku ini. Orang-orang ini akan menunjukkan kepada yang lain jalan menjadi kaya dan mengilhami mereka untuk memiliki hasrat meningkatkan hidup, memperkuat keyakinan bahwa hal tersebut bisa dicapai dan meneguhkan hati untuk mendapatkannya. Sekarang, cukuplah bagi kita untuk memahami bahwa tak ada satu pemerintahan, ada apapun sistem yang dijalankannya, yang bisa menggagalkan laju Anda menjadi kaya. Tatkala Anda memasuki tataran pemikiran kreatif, Anda akan berada di atas semua ini dan menjadi penduduk sebuah negeri lain.
Namun ingat bahwa Anda harus mempertahankan pemikiran Anda di tataran kreatif. Jangan pernah sedikit pun berpikir tentang terbatasnya persediaan atau menjerumuskan diri ke tataran kompetitif. Kapanpun Anda terpeleset ke pemikiran kuno tersebut, koreksi saat itu juga, sebab begitu Anda terperosok ke pemikiran kompetitif, Anda merusak kerjasama Anda dengan pikiran besar yang merupakan sumber penciptaan. Jangan buang waktu untuk memikirkan apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kerjakan sebaik-baiknya hari ini dengan sikap orang sukses dan bukan pada situasi darurat yang akan datang nanti. Ada akan Anda akan bisa mengatasinya kalau toh ia benar-benar tiba. Jangan menyibukkan diri berpikir bagaimana cara memecahkan masalah-masalah yang mungkin akan mengganggu bisnis Anda, kecuali Anda benar-benar tahu bagaimana cara mengubah kebiasaan demi menghindari hal itu. Entah sesulit apapun, tampaknya suatu masalah di depan sana, ia akan menghilang jika Anda melangkah maju dengan cara tertentu, atau Anda akan menemukan jalan lain yang terbebas darinya. Tak ada satu situasi pun yang bisa mengalahkan orang yang berproses menjadi kaya melalui jalan sangat ilmiah ini. Setiap orang pasti menjadi kaya dengan jalan ini, sepasti 2 kali 2 sama dengan 4. Jangan cemas, memikirkan kemungkinan terjadinya masa-masa sulit, musibah, kekacauan, atau pelbagai batu sandungan. Ada banyak waktu untuk mengatasi semua itu jika mereka benar-benar datang, dan Anda akan mendapati bahwa setiap kesulitan membawa serta solusinya sendiri. Jaga mulut Anda. Jangan membicarakan diri Anda, urusan Anda, atau apapun lainnya dalam cara yang melemahkan diri sendiri. Jangan mengamini kemungkinan gagal atau membuat kesimpulan tentang kemungkinan gagal. Jangan membicarakan masa-masa sulit atau kondisi bisnis yang tak pasti. Masa sulit dan ketidakpastian bisnis hanya ada di tataran kompetitif, tidak bagi Anda. Anda mampu menciptakan apa yang Anda inginkan dan Anda bebas dari ketakutan. Saat orang lain berada di masa sulit dan menghadapi situasi bisnis yang buruk, Anda akan menemukan peluang terbesar Anda. Latih diri Anda untuk memikirkan dan memandang dunia sebagai sesuatu yang sedang menjadi, yang terus tumbuh, dan lihatlah apa yang tampaknya buruk sebagai sesuatu yang belum berkembang. Bicaralah hanya tentang peningkatan. Jika sebaliknya, Anda akan mengingkari keyakinan, dan mengingkari keyakinan berarti Anda kehilangan keyakinan. Jangan pernah merasa kecewa. Anda mungkin berharap memiliki hal tertentu pada waktu tertentu dan tidak mendapatkannya pada waktu itu. Karenanya di mata Anda hal ini tampak sebagai kegagalan. Jika keyakinan Anda kuat, Anda akan mendapati bahwa kegagalan ini hanyalah tampaknya. Terus lakukan cara tertentu. Jika Anda tidak mendapatkan hal itu, Anda akan menerima hal lain yang lebih baik. Sehingga Anda akan melihat apa yang semula tampak oleh Anda sebagai kegagalan sebenarnya adalah keberhasilan besar. Seorang pembelajar ilmu ini mulai memberdayakan pikirannya untuk membangun usaha yang tampaknya sangat menjanjikan pada waktu itu, dan ia menciptakan gambar mental dalam beberapa minggu untuk usahanya. Ketika datang masa sulit, ia gagal dalam cara yang sama sekali tak terjelaskan. Sepertinya ada kekuatan tak tampak yang bekerja diam-diam untuk menjegalnya. Ia tidak kecewa, sebaliknya ia justru bersyukur kepada Tuhan bahwa keinginannya ditolak, dan ia terus melangkah dengan rasa syukurnya. Dalam beberapa minggu, peluang yang lebih baik datang padanya, sehingga ia bisa menerimanya tanpa perlu melakukan kesalahan sebagaimana yang ia lakukan di usaha pertama. Dan ia paham bahwa pikiran besar yang Maha mengetahui telah menjaganya agar tidak kehilangan sesuatu yang lebih besar dengan cara memberinya kerugian kecil. Inilah cara setiap hal yang tampak sebagai kegagalan membantu Anda, dan itu hanya mungkin terjadi jika Anda mempertahankan keyakinan, menjaga keteguhan hati, memiliki rasa syukur, dan mengerjakan setiap hari apa yang bisa Anda kerjakan sebaik-baiknya dengan sikap orang sukses.
Saat Anda gagal, itu hanya permintaan Anda kurang memadai. Teruslah, dan hal yang lebih besar ketimbang yang Anda inginkan pasti akan mendatangi Anda. Camkan hal ini. Anda tidak akan gagal karena kurang berbakat untuk mengerjakan apa yang Anda ingin kerjakan. Jika Anda jalan terus sesuai anjuran saya, Anda akan mengembangkan bakat yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan Anda. Buku ini tidak akan membahas cara mengembangkan bakat, namun itu segampang dan sepasti ilmu menjadi kaya. Bagaimanapun, jangan ragu atau goyah, karena takut bahwa Anda tidak punya keahlian yang memadai untuk memasuki tempat baru. Jalan terus, dan saat Anda tiba di tempat itu, keahlian baru akan dimatangkan bagi Anda. Abraham Lincoln yang kurang terpelajar berhasil melakukan kerja pemerintahan terbesar yang tak pernah bisa diselesaikan oleh presiden sebelum dia. Sumber pengetahuan yang sama yang telah membimbing Lincoln akan terbuka juga bagi Anda. Anda bisa mereguk dari sana seluruh kebijaksanaan yang Anda perlukan untuk menghadapi pelbagai kemungkinan di depan Anda. Jalanlah terus dengan keyakinan penuh. Pelajari buku ini, bawa kemana-mana sampai Anda betul-betul menguasai semua pemikiran yang ada di dalamnya. Sambil memantapkan keyakinan, Anda akan terus menyegarkan pikiran dan bersenang-senang. Jauhi pemikiran-pemikiran yang bertabrakan dengan apa yang disampaikan buku ini. Jangan baca buku-buku pesimistik atau yang berlawanan, atau memperdebatkan masalah ini. Baca sedikit saja di luar penulis-penulis yang disebutkan di bagian pengantar buku ini. Gunakan waktu senggang Anda untuk merenungkan gambar mental, menumbuhkan rasa syukur dan membaca buku ini. Ia mencakup semua hal yang ingin Anda ketahui tentang ilmu menjadi kaya, dan Anda akan membaca ringkasan pentingnya pada bab berikut. Lanjut, bab 17, ringkasan ilmu menjadi kaya. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya, dan dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukannya, orang harus berpindah dari pemikiran kompetitif ke kreatif. Tanpa itu, ia tidak bisa selaras dengan sumber penciptaan yang ruhnya adalah kreatif, bukan kompetitif. Manusia bisa sepenuhnya selaras dengan bahan asal dengan cara bersyukur sedalam-dalamnya atas anugerah apapun yang ia terima. Rasa syukur menyatukan pikiran manusia dengan zat berpikir, sehingga pemikiran manusia diterima oleh sumber penciptaan. Dengan cara bersyukur itulah manusia terus mempertahankan dirinya di tataran kreatif, sebab ia terus menyatu dengan sumber penciptaan. Orang harus membentuk gambar mental yang rinci dan jelas tentang apa-apa yang ia ingin miliki, tangani, atau menjadi. Dan ia harus mempertahankan gambar mental ini dalam pikirannya, sambil mempertahankan rasa syukur kepada sumber penciptaan yang berkehendak menyejahterakannya. Orang yang ingin kaya harus menggunakan waktu senggang untuk merenungkan gambar mentalnya, melandasinya dengan keyakinan yang kokoh dan rasa syukur yang tulus. Energi kreatif bekerja melalui saluran-saluran pertumbuhan alami dan melalui saluran-saluran industri dan keteraturan sosial. Semua yang tercakup dalam gambar mental seseorang pasti akan diberikan kepada orang yang mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan dan yang keyakinannya tidak pernah goyah. Apa yang ia inginkan akan datang kepadanya melalui jalan ekonomi dan perniagaan yang ada. Untuk bisa menerima apa yang ia inginkan, orang harus aktif. Dan ini adalah aktivitas untuk memberi lebih pada posisi saat ini. Ia harus menjaga keteguhan hati untuk menjadi kaya dengan mewujudkan gambar mentalnya. Dan ia harus melakukan setiap hari semua hal yang bisa dikerjakannya hari itu sebaik mungkin. Dan mengerjakan setiap urusan dengan sikap keberhasilan. Ia harus memberi setiap orang nilai guna lebih besar dibandingkan nilai uang yang ia terima
dari orang itu, sehingga setiap transaksi bisa meningkatkan kehidupan, dan ia harus mempertahankan pemikiran yang meningkat sehingga kesan peningkatan itu akan tersampaikan kepada semua orang yang berhubungan dengannya. Orang yang menjalankan instruksi-instruksi di atas pasti akan menjadi kaya, dan kekayaan yang ia terima akan setara dengan gambar mentalnya, keteguhan hatinya, kekuatan keyakinannya, dan ketulusan rasa syukurnya. Oke, teman-teman, untuk buku ini selesai sampai di sini. Selanjutnya ini ada cerita tentang penulis dan penerjemah. Wallace Delois Wattles 1860 sampai 1911, penulis Amerika Serikat yang tergabung dalam kelompok pemikiran baru New Thought. Bukunya The Science of Getting Rich adalah karyanya yang paling provokatif dan dikenal luas. Ia banyak mengilhami gerakan-gerakan self-help. Rhonda Byrne, penulis bestseller The Secret, mengakui bahwa karya Wallace ini telah membantunya bangkit lagi setelah ia mengalami kebangkrutan. Buku ini merupakan seri pertama dari 3 buku yang ditulis oleh Wallace dalam 2 tahun terakhir hidupnya. 2 buku lainnya adalah The Science of Being Great dan The Science of Being Well. Kemudian untuk penerjemahnya yaitu adalah A.S. Laksana, lahir di Semarang 25 Desember 1968, kuliah di Fisipol UGM jurusan Komunikasi. Awal tahun 1993 bergabung dengan Eros Djarot dan kawan-kawan untuk mendirikan tabloid Detik dan menjadi redaktur sampai tabloid tersebut dibrandel bulan Juni 1994. Kolom mingguannya di tabloid ini dibukukan dengan judul Podium Detik 1995. Tahun 1995, ia menjadi asisten sutradara untuk film semi dokumenter produksi kerjasama PT Eka Praya Film dan NHK Sakura di Bumi Nusantara yang disutradarai oleh Eros Djarot. Buku kumpulan cerpennya Bidadari yang Mengembara dipilih oleh majalah Tempo sebagai karya sastra terbaik tahun 2004. Tahun 2006, ia membacakan cerpennya di Festival Sastra Winternachten Den Haag. Kini ia menulis kolom tetap di rubrik Ruang Putih di Jawa Pos hari Minggu. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu untuk buku The Science of Getting Rich-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di buku-buku yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.